Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Teman Sahur. Oke, Sobat Winner, kali ini kita ditemani oleh teman sahur kita nih. Beliau ini salah satu dari guru SMK Win yang terkenal dengan kerandomannya gitu ya. Wah, disapa dulu dong Pak, Sobat Winnernya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Winners. Bagaimana puasanya? Apakah sudah ada yang bolong-bolong? Mudah-mudahan tidak ya. Malu lah, kita sudah besar lah ya. Oh iya, perkenalkan, nama saya Denny Saifullah. Saya sebagai apa ya? Ya bisa dikatakan pendidik di SMK Widya Nusantara. Guru ya Pak ya? Ya, Oke. seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menanyakan ke Sobat Winner. Kali ini Dimas mau nanya ke Bapak nih. Siap. Bagaimana puasanya? Udah ada yang bolong belum? Nih. Tapi percaya sih Bapak mah enggak. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang bolong ya. Iya. Amin. Amin, amin. Gitu. Oke nih Pak. Insya Allah tidak ada yang bolong. Insya Allah. Insya Allah teman-teman. Yap. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak nih, di podcast kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih Pak nih? Apa ya? Kalau misalkan ceramah, bukan sebut ceramah, kita saling sharing saja lah ya. Sharing-sharingnya. Oke. Dimas pernah berdoa tidak? Selalu sih Pak. Selalu. Ya. Oke. Minta apa? Kalau Dimas seringnya sih minta tentang keselamatan diri, terus tentang ya mendoakan kedua orang tua gitu. Ya intinya Dimas selalu minta tentang keselamatan di dunia dan di akhirat Pak. Siap. Pernah dikabul? Kalau soal pernah dikabul sih sadar gak sadar pernah sih Pak. Pernah. Iya. Contohnya apa yang pernah dikabul oleh Allah itu? Ya pada saat Dimas lagi yang kecil-kecil saja ya Pak ya, contohnya Dimas ini tuh pernah apa sih pusing Ya. Allah minta Dimas minta disembuhkan nih pusingnya, walaupun ya nggak berat-berat banget tapi Ya, betul. sudah setelahnya tuh sembuh Pak. Sembuh. Itu salah satu contohnya. Langsung toker ya. Iya. Kita berdoa langsung sama Allah dikabul langsung Iya, sembuh gitu kan. Iya, betul. Oke, terima kasih, alhamdulillah ya. Ya. Umat Islam diwajibkan untuk berdoa. Berdoa. Wajib ya. Kapan sih Pak waktu yang baik atau waktu yang diijabah oleh Allah untuk dikabulkan itu? Kapan tuh? Kapan? Sesudah sholat fardu. Ya, sesudah sholat fardu, kata Allah, pasti doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti diijabah. Apalagi sekarang kalau bulan puasa, teman-teman, ya, orang yang berpuasa, kata Allah, doanya langsung diijabah. Tidak ada hambatan apapun, langsung oleh Allah diijabah. Pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka seluas-luasnya. Maka dikatakanlah bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Allah suka kepada orang yang suka berdoa. Allah sangat suka. Beda dengan orang yang tidak pernah berdoa. Kata Allah, orang yang tidak pernah berdoa akan masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Mau teman-teman seperti itu? Enggak kan? Nauzubillah min dzalik lah. Ya. Apa sih yang kita sombongkan dari dunia ini? Ya. Mau orang Islam, mau orang Kristen, Yahudi, Konghucu, Protestan, Katolik, semuanya berdoa. Kok Allah diijabah, sama Allah diijabah kok. Gak ada yang dikabul. Cuman doa itu ada yang diijabah di dunia, ada yang di akhirat. Seperti itu Mas. Nah, Dimas maunya dikabul oleh Allah itu mau di dunia atau di akhirat? Bisa gak sih Pak kalau dua-duanya? Bisa saja. Emang bukan bisa saja sih, bisa. Iya. Bisa. Emang manusia itu maunya seperti itu. Iya. Ya, tapi kan doa itu kalau misalkan di dunia ingin dikabul ini pasti ada waktu-waktu tertentunya. Betul Pak. Contoh ini, pernah Dimas meminta
Rezeki. Rezeki. Ya. Pernah, Pak. Apa? Cek Sunda nama kumaha kata-katanya. Bapak ingin tahu bagaimana kata-katanya itu. Ya gini ya, Pak ya. Ya Allah, berikanlah rezeki hamba, bukan gitu ya, Pak ya? Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang berkah, dan yang bermanfaat, gitu Pak ya. Singkatnya gitu sih, Pak. Siap. Okay. Berarti meminta rezeki yang berkah dan bermanfaat. Oke, rezeki kita garis bawahi rezeki. Oke. Rezeki ini artinya luas. Ya betul, Pak. Betul. Tadi Dimas mengatakan bukan salah ya. Iya. Kita garis bawahi dulu. Ya betul. Tadi Dimas mengatakan, ya Allah, berikanlah saya rezeki yang berkah dan bermanfaat. Oke. Dimas melihat rezeki bukan? Gimana, Pak? Dimas bisa melihat rezeki bukan? Kalau secara materi bisa, Pak. Iya, bisa. Ya. Bernapas rezeki bukan? Bernapas termasuk sih menurut Dimas. Ya. Berjalan rezeki bukan? Termasuk. Ya. Terus minta apa lagi kepada Allah rezekinya? Sehat, materi, uang. Oke. Jadi gini, kalau misalkan Dimas ingin mencari materi atau meminta materi, kata-katanya diubah. Karena kan rezeki ini kan luas. Ya, kita melihat rezeki, bernapas rezeki, berjalan rezeki gitu kan. Nah, kata-katanya ganti, ada perubahan, bukannya salah kata-kata yang Dimas tanyakan bukan salah, tapi kurang pas, kurang tepat. Nah, kurang tepat. Jadi seperti ini mintanya, ya Allah, berikanlah rezeki hartaku yang berkah, bermanfaat, lancar. Nah, itu baru. Ya, bukan ya Allah lancarkanlah rezeki yang bermanfaat, bukan. Itu kurang pas lah. Kan kata Allah seperti ini. Kamu kurang apa lagi sih? Kan kamu sudah melihat, kamu sudah bernapas, kamu sudah berjalan, itu kan rezeki semua. Apa yang kamu minta lagi? Kata Allah seperti itulah. Ya, jadi kata-katanya ganti, ya. Harus ada, ya Allah lancarkanlah rezeki hartaku hari ini. Yang bermanfaat, barokah, seperti itu. Tapi bukannya salah ya, tapi kurang tepat aja. Ini Mas mau tanya nih, Pak. Ya. Tadi kan soal materi nih. Kebanyakan nih di lingkungan Dimas, kenapa sih non Islam itu cepat banget kaya gitu? Nah, kenapa sih non Islam itu cepat banget kaya? Karena kan kata Allah, apa yang Bapak sampaikan tadi ini, rezeki doa itu ada yang dikabulkan di dunia, ada yang di akhirat. Untuk orang-orang non Muslim khususnya, itu pasti dikabulnya di dunia. Kenapa? Karena kata Allah, dunianya surganya orang-orang non Muslim ini yaitu dunia. Itu teman-teman. Maka dari itu orang-orang non Muslim itu sangat kaya beda dengan kita orang-orang Muslim banyak yang miskin malarat. Kermah malarat taradek doa hirup deh kan gitu ya. Beda dengan mereka ini, Masya Allah, ibadahnya emang kita kan tidak tahu gitu kan, tapi mereka itu usahanya betul-betul. Nah, kalau Allah terus mintalah kepada aku, terus kalau Allah dikasih kaya lah seperti itu. Nah, tapi itu kan di akhiratnya pasti bakal sengsara. Kalau kita mah insya Allah mudah-mudahan sengsara di dunia, tetapi di akhirat senang. Nah, gitu teman-teman. Berarti tinggal pilih saja lah teman-teman mau yang mana. Nah, betul. Tinggal pilih aja ya. Ya, itu. Berarti kita nih sebagai orang Islam bisa disebut cobaan ya, Pak ya? Betul, bisa disebut cobaan. Ujian gitu. Ujian, betul. Ya, seperti itu. Oke nih Pak, Dimas juga mau tanya lagi nih tentang orang yang meminta-minta ziarah tapi meminta ke kuburannya gitu. Nah, gimana tuh Pak menurut Bapak? Ziarah kubur ya? Berarti ya?
ziarah kubur ini ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan diperbolehkan. Nah, kita bahas dulu yang haram. Kenapa dia disebut haram nih ziarah kubur ini? Kenapa? Kenapa tuh, Pak? Karena banyak orang-orang yang berdoanya itu meminta kepada kuburan tersebut. Begitu, bukan minta kepada Allah, bukan, tapi meminta ke kuburan tersebut. Contohnya seperti ini. Misalkan ada satu makam yang dikeramatkan lah seperti itu kan. Berbondong-bondong lah masyarakat di sana. Lalu berdoa, ya Mbah Fulan, saya minta rezeki yang lancar, yang barokah, yang gede. Kan gitu. Itu yang diharamkannya ziarah kubur itu seperti itu. Nah, yang diperbolehkannya yaitu kita ziarah kubur, doakanlah si mayit tersebut, ya, katakanlah ulama A misalkan. Betul. Nah, kita berdoa di sana, doanya melalui perantara si mayit tersebut. Contoh, ya Allah, ampunilah Kiai tersebut, mudah-mudahan dosanya diampuni, ya. Terus, ya Allah, saya minta berkahnya melalui mayat, melalui Engkau itu, Pak. beliau, perantaranya saya ingin seperti itu yang diperbolehkannya seperti itu kalau ziarah kubur. Jangan meminta ke kuburnya, jangan, itu yang haram. Banyak yang salah paham ya, Pak. Nah, salah paham, salah kaprah cek bahasa Sunda nama. Gitu. Berarti kalau ziarah untuk melalui perantara itu juga bukan sembarangan orang ya, Pak ya? Enggak. Yang diziarahinya ya? Bukan. Harus ulama gitu ya, Pak? Ulama, kiai, benar-benar yang bertaat beragama, yang soleh, seperti itu. Orang-orang soleh, itu. Ya. Terus, ginilah, berdoa ini, Allah kan tadi Bapak katakan, orang yang tidak mau berdoa itu akan masuk neraka kan, seperti itu. Berdoa ini sama halnya dengan anak kecil merengek-rengek minta jajan kepada ibunya, kan gitu ya. Ada waktu-waktu tertentu untuk dikabulkan, kan beda-beda kan orang tua itu kan. Untuk si anak meminta uang jajan, mah minta uang, oke, mama kasih, tapi kerjakan dulu PR, bersihkan dulu rumah, kan seperti itu kan. Nah, beres itu lalu dikasihkan. Allah juga sama. Oke. Allah juga sama. Ya Allah, saya minta rezeki harta hari ini yang banyak, yang bermanfaat, yang berkah. Tapi kan kata Allah, belum saatnya. Ya, betul. Nanti kalau misalkan kamu sudah bla 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 bla, saya kasih. Seperti itu. Kalau enggak di dunia, pasti di akhirat. Pasti dikabul semuanya. Pasti dikabul oleh Allah. Oke, mungkin Pak untuk yang terakhir nih ya. Boleh gak nih kasih masukan nih buat sobat winners nih di rumah? Siap. Lebih pasnya apa ya? Kata-kata lah. Ya, kata-kata. Bapak mengutip dari Quran surat Al-Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Ya. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Buat kalian nih sobat winner, banyak-banyak berdoa nih ya, karena tadi di dalil tersebut Allah juga pasti mengabulkan kepada doa kalian. Gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya, Pak ya, buat podcast hari ini. Sangat banyak sekali ilmu yang sudah masuk nih, Dimas gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini. Jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.